Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Amalia dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0545913106 dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan dalam video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana saya membangun sistem informasi stok bahan ajar menggunakan manipulasi DOM JavaScript secara dinamis. Habis itu juga ada implementasi HTML dan CSS ya. Mari kita lakukan. Nah, baiklah, di sini saya sudah menampilkan ini ya, halaman depan website yang sudah saya buat ya. Nah, di sini saya ini desainnya itu saya bagi menjadi dua ya, kiri dan kanan. Nah, di sisi kiri ini adalah branding putih dengan animasi logonya naik turun, dan sebelah kanannya ini adalah berisi form login ya. Kenapa saya mendesainnya seperti ini ya? Sederhana aja ya sebetulnya, karena saya itu yang bagian sisi kiri ini ya, ini tuh saya ingin membangun kepercayaan dengan menampilkan identitas sistem gitu, seperti kayak informasi bahan ajar. Nah, nanti di sini tuh keterangannya itu akses data stok modul seluruh program studi, terus tracking pengiriman bisa dicek secara real time, terus juga laporan history, bisa langsung monitor progres DO-nya kayak gitu. Jadi ini kayak semacam kelebihannya ya gitu. Nah, sementara yang sebelah kanan tuh adalah di sini adalah aksi utama yang harus dilakukan oleh pengguna kayak gitu. Nah, yang harus dilakukan pengguna adalah tentu ya login ke web ini ya untuk mengelola bahan ajarnya gitu ya, stok bahan ajar. Nah, untuk form login sendiri ini ya, saya di sini tuh membuat 3 tahap berurutan ya. Yang pertama itu dicek apakah kedua kotak ini ya, email dan password ini kosong apa enggak gitu. Nanti kalau kosong akan muncul pop-up alert ya. Saya langsung matikan aja ya. Di sini saya coba ini saya isi email, kotak email saya isi, tapi passwordnya nggak saya isi. Saya pencet masuk. Nah, nanti muncul di sini ya pop-up-nya itu yaitu di sini tuh email dan password tuh nggak boleh kosong. Ini tahap pertama ya, dari tahap pertama. Terus yang kedua itu adalah dicek ya format email di sini apakah karakter cat ini ada atau enggak ya. Di sini saya akan coba menghapus dari ya, karakter cat-nya, terus saya masukkan passwordnya. Di sini saya sendiri menggunakan data pengguna admin ya. Jadi passwordnya itu adalah admin 123 gitu. Ini saya coba sini masuk. Nah, di sini ada muncul pop alert, format email tidak valid ya karena tidak ada karakter cat-nya gitu. Nah, di sini saya akan memasukkan karakter cat-nya. Saya kembalikan lagi ya di sini. Nah, yang terakhir itu adalah validasi ketiga adalah mencocokkan dengan data pengguna. Nah, ini tuh data pengguna ini yang sudah disediakan oleh pihak UT ya. Nah, bagian ini tuh nanti dicocokkan nih antara email dan passwordnya. Kalau salah satu tidak cocok, nanti juga akan muncul pop alert yang lain. Itu misalnya saya akan membuat emailnya passwordnya salah kayak gini. Nah, muncul pop alert ya. Di sini email atau password yang Anda masukkan salah. Berarti kita harus coba memasukkan yang benar ya. Di sini ya saya akan masukkan yang benar yaitu 123. Tapi sebelum saya berlanjut untuk masuk ke halaman dashboard, di sini juga saya akan menjelaskan bagian lain dari halaman login ini ya. Nah, di bagian form ini tuh ada pilihan lupa password dan daftar gitu. Misalnya kita lupa password gitu, terus kita klik ini gitu. Nah, nanti itu akan ada ini ya. Kita tuh akan disuruh untuk memasukkan atau mengetikkan email kampus tentunya ya. Nanti akan dikirim link resetnya ya. Ini kan ya password yang dimasukkan salah atau tidak ingat, masukkan email kampus. Nah, nanti dikirim ya link resetnya. Terus habis itu kalau misalnya mau punya akun gimana? Daftar nih. Nah, tentu ya untuk kayak gini kita harus langsung ke berurusan dengan pihak kampusnya ya. Makanya di sini saya membuatnya adalah pendaftarannya akun Sita ini harus melalui portal resmi MyUT gitu, dan saya di sini menyediakan langsung website ke laman resmi MyUT. Kalau diklik itu bisa langsung ke sini ya, dan tinggal ya lakukan selanjutnya itu gimana begitu. Nah, terus untuk desainnya sendiri ya, CSS warnanya di sini saya menggunakan warna biru dan kuning ya, sesuai dengan warna UT ya. Dan bisa kita lihat juga di sini ya, ada warna-warnanya tuh ya, bisa misalnya ada warna kuning untuk ini juga gitu, untuk warna biru juga ada, dan ini juga kan saya memasukkan gradiennya di sini ya. Terus juga untuk fontnya ya, untuk fontnya saya di sini menggunakan font Plus Jakarta, dan di sini tuh Play Fair Display gitu. Saya di sini lebih mengutamakan untuk menggunakan font Plus Jakarta karena ini tuh lebih readable, artinya itu lebih enak dibaca gitu untuk penggunaan jangka panjang. Dan selain itu juga para pengembang itu ya, para developer baik dari mobile ataupun web itu banyak menggunakan font Plus Jakarta gitu, karena memang nyaman di mata untuk ketika dibaca seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini saya nanti akan mengklik masuk dan langsung lanjut ke dashboard ya. Kita bisa lihat di sini ya bahwa dashboard di sini itu memuat segalanya ya. Selain tadi ada greetings, di sini juga memuat menu-menu navigasi ya, seperti permintaan soal itu ya, menu dari atas navigasi.
di sini tuh ada di atasnya itu ada informasi bahan ajar, tracking, laporan, dan histori transaksi. Nah, kita juga bisa mengkliknya dari bagian sini, dari bagian menu utama ini. Dan ya kalau bisa kita lihat ya di sini tuh bagian dashboard itu seperti pusat kendali gitu ya. Dan di sini tuh pengguna itu nanti datang ya setelah dari login tadi. Terus nanti tuh dia itu memilih nih mau menu ke yang mana kayak gitu. Nah, di sini juga nanti ada 2 submenu gitu. Nah, 2 submenu itu adalah laporan tadi ya, yaitu monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar gitu. Jadi di sini kalau di menu utama ini kan di bagian sini itu kan nggak perlu drop down ya, tapi kalau kita ke bagian header di sini butuh drop down gitu. Nah, lalu gimana nih caranya nih? Nah, lalu keputusan yang dibuat adalah menempatkan semua section ini tuh ke dalam satu file dashboard gitu, dashboard.html. Nah, ini tuh selain karena permintaan soal ya, ini juga dilakukan supaya JavaScript ini tuh bisa menampilkan dan menyembunyikan setiap section itu tanpa reload halaman. Jadi setelah reload halaman itu di sini jadi nggak harus ada yang menampilkan layar putih dulu gitu. Nah, jadi rancangan dalam file ini di sini adalah membagi 4 section ya. Di sini coba kita di sini section impact dulu ya. Di sini tuh, nah di sini ada menu, ada section ini aja di close aja. Nah, di sini tuh ada section dashboard ya. Ini ada section dashboard yang di sini tuh isinya tuh tadi ada greeting, terus cards ini ya statusnya nih. Terus juga ada menu grid itu ini ya. Nah, habis itu di sini tuh juga ada selanjutnya section monitoring DO ini ya. Monitoring DO nih, tapi ini nggak dipakai ya. Terus juga ada section tadi itu rekap ya. Sama juga ini belum bisa digunakan di sini. Dan selanjutnya adalah section history. Nah, ini untuk nanti dijelasin ya. Nah, jadi keempat section ini tuh nanti dibagi nih, tapi ternyata kok informasi bahan ajar dan tracking kok nggak masuk ke section ya. Nah, jadi penggunaan sistem section ini tuh pada file dashboard itu tuh diterapkan untuk menu pemantauan gitu. Jadi saya kayak monitoring, rekap, dan history agar perpindahan konten itu terasa instan dan halus tanpa perlu memuat ulang gitu. Tapi menu informasi bahan ajar dan tracking ini tuh dipisahkan ke file sendiri atau mandiri, yaitu ya file stock HTML dan file tracking HTML kayak gitu. Nah, bagian tracking ini tuh ya sengaja dipisahkan itu karena bagian tracking dan informasi itu sengaja dipisahkan karena keduanya itu memiliki kompleksitas fitur yang tinggi gitu. Misalnya kayak informasi bahan ajar nih dia ini tuh fokus pada manajemen data gitu, seperti tambah atau hapus stok gitu. Dan sedangkan tracking ini tuh membutuhkan ruang yang lebih luas gitu untuk menampilkan detail status gitu, logistik yang mendalam gitu. Nah, jadi dengan memisahkan kedua menu ini tuh dashboard itu jadi bisa tetap ringan dan cepat gitu, sekaligus juga mencegah risiko benturan kode gitu. Nah, terus dulu di sini mulai lagi. Nah, selain itu juga di sini pengguna juga jadi lebih terorganisir ya, dan setiap fungsi utama itu memiliki ruang kerja khusus yang profesional kayak gitu. Nah, tadi lagi-lagi ya, dengan manipulasi DOM ini seperti saya sudah jelaskan, perpindahan itu jadi lebih halus gitu, dan ini tuh dilakukan hanya dengan mengganti kelas aktif sehingga tampilan itu berubah seketika. Jadi nggak ada reload lah gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat langsung ke ini ya, ke dashboard ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CSS eksternal, internal, dan inline ya. Eksternal itu pertama itu kita lihat ya, di sini kan dihubungkan dengan file ini ya, CSS ya. Lupa langsung aja ke kuncinya. Nah, ini ya, ini dihubungkan ke file style CSS ya. Di sini di file dashboard ada, terus di index juga ada ya, ini ya, di tracking juga ada, di stock juga ada gitu. Nah, ini ya, mana sih eksternal? Nah, ini ya, ada tuh ya di sini. Terus selanjutnya itu adalah yang internal ya, sama juga internal itu ada di semua file ya. Di sini ya, di bawah eksternal ini. Jadi intinya di sini tuh berisi style yang hanya berlaku di halaman itu aja gitu. Nah, ini ya. Jadi di sini tuh hanya berlaku pada halaman ini aja nih ya, yang style pada stok ini gitu. Dan ini sampai sini, dari style sampai sini ya. Terus ini juga berlaku pada index ya, di sini tuh tadi ya left panel hanya berlaku di left panel aja gitu, di index. Terus sampai bawah ini tuh ya, ininya tuh CSS nya tuh. Terus habis itu juga di tadi stok udah ya ada ya, terus di dashboard juga ya, ada juga ya, karena ini kan berlaku di semua
file ya. Nah terus habis itu ada inline gitu, inline CSS inline artinya. Jadi di sini tuh langsung ditulis langsung apa sih CSS itu langsung ditulis di elemen gitu untuk yang nilai memang dinamis atau konstekstual gitu. Kita bisa cari di sini, di dashboard seingat saya ya, kita bisa cari. Oke, di sini deh. Coba ya, saya lupa ingat ini. Oh ini ya, nih ya, di sini ya tuh. Ini langsung diterapkan ya di elemen ini ya, tuh CSS itu. Juga sama di sini ya, tuh. Ini juga sama ya, sama. Terus habis itu kita cari inline yang lain. Saya lupa ingat ini di sini bukan ya. Oh di sini. Oh ya di sini ya, di sini ya. Di sini tuh CSS-nya diterapkan untuk font ya, font size ya di sini ya. Terus juga selain itu ada di bagian oh ini nih ya, di sini juga sama ya, di sini inline style contohnya tuh ya, ini ada ya. Oh di sini diterapkan juga di sini. Terus habis itu selanjutnya kita langsung ke nomor 2 ya, nomor 3 nggak salah, nomor 3. Tadi kan yang nomor 2 tuh udah yang dashboard menu itu. Nah selanjutnya di sini dashboard menu lainnya adalah nomor delivery order. Berarti di sini tracking ya, kita akan ke tracking di sini. Oke, nah ini kita sudah ini ya, ada di laman tracking ya. Saya akan memasukkan nomor trackingnya di sini tuh ya. Nah di sini tampil ada paket dari Agus Pranoto ya. Di sini di keterangan itu terkirim ya. Nah jadi pada dasarnya adalah tracking HTML ini atau bagian tracking ini tuh fokus untuk mencari delivery order dan menampilkan hasilnya kayak gitu. Nah pencariannya ini saya buat lebih fleksibel, jadi pengguna itu nggak harus mengetik nomornya tuh persis gitu. Jadi kalau ada kesalahan sedikit pun sebenarnya masih bisa, tapi tetap harus tepat sih ya di sini tuh ya. Nah ini tuh kodenya itu ada di sini. Ini tuh cari DO ya, tadi ya cari DO di sini. Ke bawah lagi mana ini tuh status. Oh iya nih di fungsi ini nanti yang akan mempermudah kita gitu untuk mencari ininya paket kita gitu. Nah di hasil dari pengiriman ini tuh ditampilkan dalam 2 kolom ya. Yang kiri itu berisi itu detail pengiriman order ya, yang ditandai aktif ini ya, ini yang terkirim ini. Terus kolom kanan ini tuh berisi timeline riwayat perjalanan. Nah status order di sini tuh ditandai aktif secara otomatis berdasarkan data terkini kayak gitu. Nah dan ini tuh adalah bagian dari manipulasi DOM ya, berdasarkan data. Jadi nanti tuh JavaScript itu nanti ngecek variabel status terkini. Nah kalau statusnya terkirim, nanti maka langkah packingnya ini dan dikirim ini akan otomatis berubah warna gitu, misalnya biru di layar kayak gitu. Nah di sini tuh nah di sini kan kita dapat datanya itu paket Agus Pranoto itu sudah dikirim ya. Selanjutnya saya akan coba mencari paket yang lain ya, yang kira-kira masih di perjalanan ya. Di sini tuh nah ya tadi ya seperti saya sudah saya sudah jelaskan ya. Jadi di sini tuh nanti JavaScript ini tuh ngecek variabel status terkini ya. Tadi ya kalau statusnya itu terkirim, maka langkah packing dan dikirim itu akan otomatis berubah warna kayak gitu. Dan ini tuh jadi warna biru karena ini masih dalam pengiriman status. Dan di sini juga ini ya tidak di checklist ya, belum ada keterangan terkirim kayak gitu di sini tuh. Dan untuk kodenya sendiri kita akan masuk ke nah ini ya, nih gitu ya tuh. Jadi dilihat tuh berdasarkan langkah gitu. Jadi kalau nanti berubah warna kayak gitu ya. Oke, kita bisa langsung ke selanjutnya. Selanjutnya itu informasi stok bahan ajar. Oke, kita langsung ke ini aja. Langsung ke ini ya, ke menu informasi bahan ajar. Nah, oke di sini ini kita ini dulu. Nah, di sini sudah tersedia ya, ada 12 mata kuliah yang sudah saya masukkan secara manual di sini berdasarkan data JS yang sudah diberikan oleh UT ya. Nah, sebelum saya memasukkan modul atau BMP ya di sini, saya akan menghapus dulu di sini beberapa supaya nanti terlihat ada perbedaannya ya. Di sini saya akan menghapus ini kerusakan di era digital. Saya harus data juga di sini ya, sama kepemimpinan. Di
sini ya tuh. Oh ya di sini, jadi setiap aksi yang ada di website ini tuh pasti selalu melewati validasi konfirmasi gitu. Jadi kayak ditanya dulu mau yakin atau tidak gitu. Jadi supaya pengguna juga tidak merasakan penyesalan gitu ketika aksinya itu misalnya tidak sengaja memilih hapus gitu. Tapi dengan adanya validasi seperti ini dulu atau konfirmasi seperti ini dulu, jadinya ada rem dulu gitu untuk pengguna ini gitu ya. Nah ini saya di sini akan menghapus mata kuliah kepemimpinan. Akan saya hapus, jadi muncul pop up ya tadi ya hapus. Oke, jadi di sini ada data 12. Sini saya akan memasukkan datanya di sini. Saya lupa tentang ininya, saya masukin dulu, saya nyontek dulu sini. Oke, pertama saya akan memasukkan kewirausahaan Nira Digital. Kode lokasinya itu TKT 29. Terus kode barangnya itu MKD 14. Dan nama mobilnya itu usahaan itu dia tuh edisi 1 dan saya ingin memasukkan sedikit dulu ya supaya nanti ada terlihat perbedaannya, supaya misalkan 20. Nah, sini ada ya, di sini ya terlihat ya. Sudah saya masukkan, di sini tuh keterangan ada sedikit ya. Terus selanjutnya kalau misalnya saya di sini memasukkan kepemimpinan ya. Di sini tuh 0 SBY 2, terus kode barangnya itu EKM 4410. Kepemimpinan di sini tuh edisinya itu edisi 1 dan saya masukin di sini 0 ya misalnya. Bisa nggak ya? Coba. Oh tuh ya, di sini saya masukkan mata kuliah kepemimpinan dan stok itu 0. Jadi di sini keterangannya habis gitu. Nah, terus jadi cut. Nah, jadi pada bagian ini tuh ya, jadi pemisahan logika dan tampilan pada halaman ini tuh adalah informasi stoknya itu jadi pada halaman informasi stok ini tuh ya, informasi stok bahan ajar ini tuh dibangun dengan prinsip data driven ya, dimana kode HTML ini tuh hanya berfungsi sebagai kerangka atau wadah kosong. Jadi seluruh pengisian data itu dilakukan sebenarnya oleh JavaScript yang membaca variabel dari file eksternal itu tadi ya, data yang file data dari UT itu. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa website ini tuh bersifat dinamis dan mudah dikelola tanpa harus mengubah struktur HTML-nya kayak gitu. Nah, selain itu juga di sini tuh ini ya meningkatkan pengalaman pengguna juga gitu, karena di sistem ini tuh memprioritaskan kenyamanan pengguna melalui umpan balik visual yang intuitif tadi ya, seperti yang ini yang haus atau enggak itu. Nah, jadi alih-alih menggunakan alert seperti tadi di login itu ya, alert yang di atas itu ya, saya ini menerapkan validasi lain ya. Setelah di sini itu adalah misalnya nih saya langsung milih aja tambah tabel. Nah, ini tentu ya ada alert dulu, terus nanti ada muncul garis warna merah kayak gitu. Nah, itu juga terdapat animasi highlight hijau pada setiap penambahan baris ya di sini ya, sehingga penanda visual yang interaktif dan pengguna itu dapat langsung mengetahui bahwa data itu telah berhasil masuk ke dalam sistem dengan lancar gitu. Jadi ini juga memberitahu pengguna bahwa masing-masing PMP atau modul ini tuh tanpa kita harus baca gitu ya, kita tinggal lihat warnanya aja. Kalau tersedia warnanya hijau, kalau sedikit warnanya kuning ke oren-orenan, dan kalau habis itu warnanya merah gitu. Oh ya, terus saya lupa menjelaskan ya. Di sini struktur filenya itu sudah saya susun dengan baik dan benar ya. Di sini itu ada. Jadi untuk file style CSS ini saya masukkan ke folder CSS, dan file JavaScript ini saya masukkan ke folder JavaScript, dan ini selebihnya ada di luar folder yang di luar folder JS dan CSS tadi gitu ya. Terus apa lagi selanjutnya? Ya oke, sepertinya sekian demonstrasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.